Sobat, saya Abraham Silakan. Saya tidak akan pernah untuk menelusuri jejak kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Kali ini semakin terang benderang setelah saksi Dede mengungkapkan apa yang disampaikan dalam BAP adalah keterangan palsu yang direkayasa oleh Ibtu Rudiana dan AF. Tentu tuduhan ini kemudian akan mengarahkan tuduhan ini kemudian akan membuat itu dia semakin tersudutkan. Apa yang akan dia lakukan? Dengar ada pernyataan pers yang disampaikan oleh kuasa hukum. Mengapa harus diwakili oleh kuasa hukum? Kemana itu dia? Dan sikap apa yang akan diambilnya? Saya akan terus selalu sejak kasus pembunuhan sejak kasus kematian Vina dan Eki. Oke. Terima kasih Bung Ya. Pitra. Bung Abraham, Ya, sehat Bu. alhamdulillah sehat. Ya, Pak. kami melihat bagaimana sikap yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Ya. Anda ada di dalamnya, tim kuasa hukum Pak Rudiana, yang ingin kemudian mengambil langkah cepat mensomasi pihak Deddy Mulyadi, termasuk Dede. Apa yang dimaksud dari ini semua? Ya, baik. Tentu yang pertama esensi kita itu adalah memberikan rasa keadilan kepada setiap warga masyarakat. Kita sebenarnya tidak ingin melakukan somasi terhadap pihak-pihak ini, karena kami menganggap bahwasannya pidana itu adalah penegakan hukum terakhir, artinya ultimum remedium. Nah, akan tetapi karena ini kita lihat sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif, dan ini menyerang Bapak Ibtu Rudiana itu membabi buta, ya. Yang kita ketahui beliau adalah seorang anggota polisi aktif, tentunya Bitkum yang akan memberikan bantuan hukum kepada beliau. Akan tetapi karena beliau juga dilaporin, ingat loh, dilaporin sehingga statusnya sebagai terlapor, saya kira kita dari Perhaki memberikan bantuan kepada beliau. Karena beliau ini adalah sebagai ayah korban yang kehilangan putranya akibat peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Ia sebagai aparat penegak hukum dituduh melakukan rekayasa kasus yang berakibat 8 orang menjalani hukuman pidana atas kasus kematian Vina dan Eki. Gimana Ibtu Rudiana? Kalau Bapak Ibtu Rudiana itu ya beliau beraktivitas sebagaimana sedia kalanya sebagai seorang anggota Polri. Dan Polsek Kapetakan. Iya, Polsek Kapetakan, karena beliau ini kan sebagai Kapolsek tentunya kan giatnya itu sangat luar biasa sekali. Keliling di tengah-tengah masyarakat, menjaga kekondusifan dan kamtipnas di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya tentunya jarang di kantor ya, karena sering keliling jarang di kantor. Ya, gitu. biasa beliau selalu apel pagi, selalu mimpin apel pagi, sore juga kadang beliau pimpin. Nah, kalau bilang jarang di kantor itu namanya tugas kepolisian itu bukan seperti swasta, sipil gitu loh. Kadang ada instruksi mendadak menghadap ke Polres, ke Polda dan lain-lain, ya itu adalah tugas daripada institusi yang harus beliau jalankan. Nah, kenapa beliau ini tidak berbicara ke media? Karena kasusnya ini sudah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat. Tentunya apapun itu ya, proses penyidikan yang sedang berlangsung itu yang berkapasitas dan berwenang menjawab itu adalah bidang humas. Kenapa? Karena di penyidikan itu tentu harus objektif, baik dari pelapor, terlapor, saksi pelapor, saksi terlapor, ya nomor 2016 dong. Oke, itu kan Kan sudah gitu. putusan sebetulnya Ya. kan, tapi kan kasusnya sekarang bergulir. Yang bersangkutan Itu saat ini saya kira itu masih berjalan karena ada 3 DPO yang saat ini harus komitmen digali lagi dan didalami karena itu perintah putusan seperti itu. Artinya apa? Artinya beliau itu tidak punya kapasitas untuk menyampaikan sesuatu hal kepada publik agar tidak terjadinya kesimpang siuran. Nah, laporan tersebut telah diserahkan kepada penyidik, baik pelapor, terlapor, saksi pelapor, saksi terlapor, ahli, semua itu nanti akan dirangkum oleh Bithumas. Kalau kita sampaikan secara pribadi kan nanti tentunya ada pihak yang merasa dirugikan. Biarlah ini disampaikan oleh Humas agar
informasinya utuh gitu loh, bukan setengah-setengah. Tidak terlalu berlebihan, karena kalau dianggap siapa yang dirugikan dalam hal ini, Anda sudah sebutkan adalah Ibtu Rudiana Ya, secara jelas. perorangan Oke. dan tidak menyebut institusi Polri secara utuh dan Ya. secara keseluruhan. Ya. Dan kemudian yang disebutkan oleh Dede kan bukan institusi Polri secara keseluruhan, tapi ia menyebutkan bahwa ia waktu itu dalam pengaruh Ibtu Rudiana, termasuk ada Aib di sana untuk menyebutkan nama-nama yang saat ini menjadi terpidana kasusnya. Nah, justru kita somasi yang bersangkutan. Sebenarnya Bapak Ibtu Rudiana itu tidak mau meladeni pihak-pihak. Dia dihina, dicaci maki, beliau diam saja. Akan tetapi karena memang sudah keterlaluan sampai dilapor ke polisi, dibuat lagi seolah-olah beliau itu merekayasa cerita, tentunya beliau itu melakukan hak hukumnya. Ya, makanya per hari ini kita telah melayangkan somasi terbuka kepada 3 orang ini agar yang bersangkutan meminta maaf. Jelas ya, beliau sangat dirugikan dan merasa dipitnah. Sehingga kemungkinan kalau memang dalam tempo 3 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf dari tersomasi ini, maka kita akan menempuh upaya hukum secara pidana. Nanti akan dibuka di situ, biarkan saja mengalir secara hukum gitu. Oke, artinya 3 nama itu adalah yang pertama Dede, Ya, kedua Liga Akbar, ya, dan yang ketiga Kang Deddy Mulyadi. ya. Nah, kalau 2 nama ini memang kan sudah menyebutkan bahwa ya Liga Akbar yang pertama menyebutkan ia dalam pengaruh Pak Rudiana untuk menceritakan hal yang tidak pernah terjadi. Kemudian menyusul Dede setelah kemudian dilaporkan muncullah beliau. Tetapi kenapa Jadi kemudian begini. Kang Deddy Mulyadi kemudian turut dilaporkan? Jadi begini, di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ini perintah hukum. Ya. Barang siapa dengan sengaja mendistribusikan atau dapat diketahuinya sesuatu hal yang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu akun YouTube siapa? Kang Deddy Mulyadi. Ah, ya sudah. Berarti beliau merasa dirugikan atas di up-nya ini karena beliau bukan pers. Lain cerita kalau memang ini video ini dibuat oleh produk jurnalistik ataupun produk pers, itu kita tidak bisa tuntut itu. Karena tentunya hak jawab gitu loh. Karena memang ini adalah sifatnya media sosial, ya kita tuntut. Bukan hak jawab, tapi tuntutan yang akan kita lakukan gitu loh. Lain cerita kalau rekan-rekan media yang membuat video, tentunya kita akan jawab saja gitu loh. Karena ini bukan media loh. Bukan media pers yang mengupload ini di YouTube. Akan tetapi akun YouTube milik seseorang. Sehingga ini tegas sesuai dengan pasal 27 ayat 3, tidak perlu kita ke Dewan Pers, ini harus kita tindak tegas. Oke, pers memang dilindungi dalam kerangka kerja. Ya. Kami melakukan itu dan dilindungi. Tapi dalam hal ini, Kang Deddy Mulyadi melakukan itu dalam jangka waktu yang panjang dan ini mendapatkan simpati publik yang banyak. Ya. Termasuk tujuan utamanya adalah untuk pengungkapan kebenaran dan keadilan yang ada di sana. Tidakkah ini dilihat sebagai satu tujuan mulia terungkapnya kasus kematian Eki dan Vina? Saya kira itu hal yang keliru. Untuk pengungkapan suatu kasus itu adalah aparat penegak hukum. Status beliau itu apa? Bukan aparat penegak hukum. Status beliau itu, yang saya tahu adalah seorang politisi. Kalau dia berpolitisi, ya silakan dia melakukan tindakan-tindakan politisi masyarakat gitu loh. Bukan menangani kasus hukum. Ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Artinya kalaupun melakukan pengungkapan, kasih buktinya kepada polisi. Bukan malah kita menyebarkan video-video yang kebenaran itu belum valid. Atau kebenaran itu masih diragukan gitu loh. Artinya ya justru karena memang beliau ini melakukan penyebaran video itu bukan sekali 2 kali, udah berulang-ulang, ini kita juga kan merasa, loh ini apaan gitu loh. Berarti ini udah sengaja mau menyerang kita gitu. Makanya Bapak Ibtu Rudiana menunjuk kuasa hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Nah, justru dalam posisi itu lagi dan lagi saya harus kembali ke sana. Ya. Jika dalam posisi tersudutkan, jika dalam posisi tertuduh dan lain sebagainya, mengapa Ibtu Rudiana tidak keluar saja? Ya. Karena kita tahu Ibtu Rudiana dalam hal ini memang statusnya sebagai anggota polisi. Di sisi lain kita juga nggak boleh melupakan, dia adalah ayah korban. Ya. Tapi pada prakteknya, andai kata pengungkapan kasus ini adalah untuk mengungkap siapa-siapa saja pelaku sungguhnya, kemudian bagaimana mengungkapkan kasus apa yang sebetulnya terjadi, bukankah itu baik juga untuk status Ibtu Rudiana sebagai bapak korban? Saya ingin berbicara sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 terkait dengan kode etik daripada profesi anggota Polri. Beliau ini terikat kedinasan. Beliau ini juga bekerja di institusi. Apapun tindakan dan setiap apapun yang mereka lakukan itu tentu harus
sesuai dengan aturan SOP yang ada. Nah, karena memang ini kewenangan daripada bidang humas menjelaskan itu, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada humas agar penyampaian ini objektif, tidak hanya dari satu sisi saja gitu loh. Artinya apapun keputusan daripada Polda Jawa Barat, beliau menerima itu. Dan beliau menghargai itu. Akan tetapi, di sini saya ingin luruskan, beliau itu tidak merasa tersudutkan. Akan tetapi beliau merasa difitnah, itu saja. Gitu loh, karena fitnahnya ini sudah tersistematis berulang-ulang. Ada lagi kemarin itu katanya penjaga makam almarhum Eki yang katanya beliau itu disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk melarang orang berziarah ke makam almarhum dan melarang orang foto-foto di dekat makam almarhum. Itu adalah fitnah yang sadis karena beliau tidak kenal dengan yang namanya ranah ini. Seperti itu, Bung Abraham. Artinya ini juga menegaskan fitnah yang dimaksud apa yang disampaikan Dede itu juga fitnah. Itu fitnah. Makanya hari ini beliau meminta tolong Bang diluruskan dan ambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahi aturan. Kalau beliau itu tidak merasa difitnah, tidak mungkin kita melakukan somasi terbuka. Nah, kalau beliau merasa difitnah, berani tidak yang bersangkutan dikonfrontir misalnya dengan Dede misalnya? Bersedia, bersedia saja. Apa yang sebetulnya konfrontir itu ya agar tidak terjadi peradilan media sosial itu tentunya di hadapan penyidik. Gitu loh. Kalau kita konfrontir di publik gini itu namanya debat kusir jatuhnya kan gitu. Kalau dia ini kan tentunya akan kita buat laporan polisi nih ya dalam waktu dekat apabila yang bersangkutan tidak meminta maaf kepada Bapak Ibtu terhadap 3 orang ini, tentunya kita juga minta itu dikonfrontir. Kita yang meminta bukan beliau. Kita yang meminta. Ya. Mengenai laporan polisi Bang Pitra, nampaknya somasi kelihatannya hal yang tidak mungkin atau kecil kemungkinan direspon oleh pihak Dede, kemudian di Jakbar, termasuk ada Kang Deddy Mulyadi di sana yang kita tahu mereka terafiliasi dengan Peradi yang mengadvokasi kasus ini kan, karena sudah melaporkan Ibtu Rudiana terlebih dahulu. Apa kemudian yang menjadi dasar Anda untuk berharap kepada mereka melakukan permintaan maaf, sementara mereka sendiri sudah melaporkan Ibtu Rudiana atas satu dugaan penyebaran kesaksian palsu, terus yang kedua dugaan penganiayaan terhadap para terpidana. Begini, itulah yang membedakan antara manusia yang taat aturan, ya, sesuai dengan SKB 3 Menteri, apalagi ini kasusnya ITE, pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lain itu tentunya terlebih dahulu harus kita somasi dulu. Ini sampai sejauh ini kita belum pernah disomasi oleh pelapor ini dahulunya, artinya kan harus ditanya mereka dulu, benar nggak kamu lakukan, nanti kan akan dijawab seharusnya kan gitu. Tapi mereka langsung lapor polisi, kita tidak seperti itu. Tentu kita terlebih dahulu melayangkan somasi, memberikan hak dia untuk menjawab tuduhan dia kepada Ibtu Rudiana. Kalau memang dia tidak bisa jawab dalam 3 kali 24 jam itu, tentu kita akan tindak hukum. Seperti itu, kita hormati itu. Pasti akan lapor balik. Iya dong, itu sudah konsekuensi dan itu sudah pasti. Kita nggak akan dibiarkan itu. Apalagi Bapak Ibtu Rudiana merasa difitnah ini. Jadi nggak terima dia seperti itu, dibilang rekayasa, dibilang ini atas suruhan, itu tidak ada, saya pastikan itu. Dan kita punya bukti dan saksi itu. Dan kita rahasiakan siapa nama saksi kita. Gitu. Dan saksi yang dimaksud akan segera dibuka? Akan kita sampaikan di hadapan penyidik pada waktu nantinya buka laporan polisi. Memanggil Ibtu Rudiana atau setidaknya memeriksa Ibtu Rudiana. Apakah ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi 2016 silam, awal-awal kasus itu, yang mana tanggal 29 atau tanggal 30 tepatnya waktu itu dilakukan penangkapan terhadap para terpidana. Di situ ada dugaan misconduct yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Baik, kami melihat bahwasannya ini adalah bukti transparansi dari Polri, apalagi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Listio Sigit yang telah menurunkan tim asistensi terkait dengan kasus Pina Cirebon ini. Artinya apa? Polri transparan dalam pengungkapan kasus ini. Ya, di mana beliau telah menurunkan tim asistensi unsur dari Propam Polri, daripada Itwasum dan Bareskrim Mabes Polri. Dan itu sudah dilakukan pemeriksaan kepada Bapak Ibtu Rudiana. Pemeriksaan itu bukan sekali saja, Mas. Ada 3 kali pemeriksaan. Dan 3 divisi itu telah melakukan pemeriksaan terhadap beliau. Dan hasilnya itu tidak ditemukan ataupun tidak adanya pelanggaran dari Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Kita kan sepenuhnya percaya dan menyerahkan semuanya kepada Polri. Polri sudah menyampaikan itu melalui Humas Pak Sandi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana. Terlepas ini diusut kembali lagi, silahkan. Saya kira itu adalah hal yang bagus sebagai bentuk transparansi Polri dalam pengungkapan kasus. Seperti itu, Mas. Oke, terakhir ya, Bung Pitra ya. Ini akan terus berlanjut. Semakin masif karena ada
sidang PK Sakatatal yang akan kemudian digelar. Dan sidang PK Sakatatal ini dianggap sebagai satu pintu masuk bagi para terpidana lainnya untuk mendapatkan keadilan. Setidaknya mereka ingin membuktikan bahwa apa yang terjadi di sana, yang kami dengar dalam memori PK-nya adalah kecelakaan tunggal, bukanlah pembunuhan berencana ataupun ada lagi indikasi perkosaan di sana. Bagaimana Anda menjawab jelang PK dan memori yang disiapkan oleh Sakatatal dan terpidana lainnya? Yang pertama, dari segi alat bukti ya, pasal 184 KUHP menyatakan bahwasanya kategori bukti itu adalah saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk ya. Jadi terkait dengan apakah ini laka lantas atau pembunuhan berencana, saya sampaikan adalah pembunuhan. Ya, karena ada beberapa saksi-saksi yang bukan dari Bapak Itu Rudiana, bukan juga saksi dari kepolisian menerangkan bahwasanya dia melihat peristiwa pengeroyokan itu kepada almarhum Eki dan almarhum Pina. Saksinya ini sampai sekarang mereka pegang. Gitu loh, ini mereka pegang sendiri. Pak pengacara ini yang pegang salah satu tersangka. Jadi saksi dari mereka sendiri menerangkan dia melihat langsung itu dikeroyok. Artinya apa? Itu telah mematahkan alibi kita selama ini. Rana Piing itu. Sempat melihat ada itu. Dia ojol, dia pada itu dia melihat pengeroyokan itu. Artinya tapi kan ketika kita lihat kronologi apa yang disampaikan berikutnya, dia tidak melihat apapun yang ada terjadi di sana. Sementara kalau kita ikuti kronologi, jadi begini, sudah ada korban. Beliau itu tidak dalam kondisi tekanan. Beliau juga tidak mencabut BAP. Beliau juga tidak mencabut keterangan di dalam pengadilan. Artinya keterangan ini adalah konsisten, keterangan yang benar. Di mana di dalam putusan nomor 3, putusan nomor 4, dan putusan nomor 6 dia konsisten melihat itu karena dia sedang bertugas sebagai ojol adanya pengeroyokan di TKP tersebut. Artinya apa? Dia telah menyampaikan itu di muka persidangan dan telah disumpah. Tidak ada persoalan terkait dengan BAP dia ataupun putusan yang ia sampaikan. Seperti itu Bung Abraham. Saksi kuat lain yang kemudian membantah bahwa ini sesungguhnya adalah pembunuhan berencana, bukanlah seperti apa yang hari-hari ini dikemukakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Saksi kuat lain ada 6. Tapi ini adalah wewenang penyidikan. Ya, tentunya silakan teman-teman tanya ke penyidik. Saya tidak mau mendahului penyidik karena kita menghormati hukum yang sifatnya pro justitia. Ada 6 orang lagi yang mengetahui itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa tindak lanjutnya karena kemudian akan digelar sidang PK Sakatatal ya, Bung Pitra. Tapi apapun itu kita akan kawal, dan sikap tadi yang disampaikan oleh Bung Pitra mewakili Turdiana bahwa akan melaporkan balik dari saksi Dede, kemudian juga Dika Akbar, termasuk juga Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang kita tunggu adalah kehadiran Turdiana di muka umum, tentu saja. Ini nanti akan spesial report kepada Bung Abe, akan kita kasih seperti itu. Karena upaya pencarian Turdiana terus kami lakukan, dan Bung Pitra juga tahu bahwa kami punya itikat untuk menjalin komunikasi kepada Turdiana, dan kami lakukan itu perlahan tapi pasti, dan kami juga tidak ujuk-ujuk datang, dan upaya ini adalah upaya yang baik untuk kemudian memberikan keterangan sejelas-jelasnya tentang apa sebetulnya yang terjadi. Betul ya? Betul Bung Abraham. Pitra, ya? Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kalau memang merasa benar dan difitnah dan sebagainya, saya pikir tidak lagi alasan untuk diri dan membuka diri. Tunggu setelah laporan polisi. Terima kasih. Terima kasih Bung Abraham ya.